Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novianti Dewi. Saya dari SMA Negeri 6 Yogyakarta. Debat ini akan saya mulai dalam hitungan mundur dari 3, 2, 1. Dewan juri yang kami hormati, status quo saat ini untuk sistem penerimaan siswa baru hanya menggunakan komponen kognitif saja seperti nilai UTBK, jalur mandiri, dan jalur rapot yang bermaksud untuk menguji tingkat kecerdasan kognitif siswa tersebut. Lalu mengapa ini problematik Dewan juri yang terhormat? Yang pertama adalah penerimaan mahasiswa baru menggunakan komponen kognitif hanya akan menerima mahasiswa dengan kecerdasan kognitif saja. Lalu yang kedua, penerimaan mahasiswa baru menggunakan komponen kognitif akan mengubur mimpi siswa yang memiliki kecerdasan di luar kognitif. Lalu yang ketiga, penerimaan mahasiswa baru menggunakan komponen kognitif tidak sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang pertama adalah memperkuat kapasitas kecerdasan, yang kedua kecakapan atau leadership yang baik, dan yang ketiga adalah skill ekonometrik yang mumpuni. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, mosi ini muncul bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan. Kami akan mengkarakterisasi dari kata kunci dalam mosi tersebut, Dewan Juri yang terhormat, yaitu apa itu mahasiswa. Mahasiswa adalah sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Dan apa itu tes talenta bawaan? Tes talenta bawaan adalah penilaian individu yang didasarkan pada potensi bawaan individu tersebut. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami sebagai tim pemerintah setuju bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan saja. Dua hal yang akan kami buktikan Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama adalah mengapa kami setuju bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan. Dan yang kedua, bagaimana dengan setuju bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada talenta bawaan akan memaksimalkan kesuksesan mahasiswa itu sendiri. Bagaimana mekanisasi kami Dewan Juri yang terhormat? Yang pertama adalah memberikan hukum tertulis yang menyatakan bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan. Yang kedua, melakukan pengawasan tentang penerimaan mahasiswa baru di setiap perguruan tinggi. Yang ketiga, mengasah minat dan bakat anak sejak dini. Dan yang keempat adalah mensosialisasikan kepada siapa saja, termasuk pengguna media sosial, termasuk penayangan televisi, penyiaran radio, dan alat-alat proyek lainnya tentang 8 kecerdasan yang berbeda yang dimiliki setiap anak Dewan Juri yang terhormat. Lalu disclaimer Dewan Juri yang terhormat, yang pertama adalah memberikan sanksi kepada perguruan tinggi yang melanggar hukum penerimaan mahasiswa baru tersebut. Yang kedua, mengasah minat dan bakat anak bisa dilakukan di tempat ia menempuh pendidikan sebelumnya seperti di SD, SMP, dan SMA. Lalu yang ketiga, memastikan bahwa tidak ada media yang menyebarkan hoaks provokatif tentang penerimaan mahasiswa baru tersebut Dewan Juri yang terhormat. Lalu beralih menjadi argumen kami tentang mengapa kami setuju bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan. Kami memiliki 2 poin argumen. Yang pertama, satu adalah argumen filosofis, yang kedua adalah argumen analisis stakeholder. Yang pertama adalah tentang argumen filosofis, yaitu menghasilkan SDM yang unggul. Yang kedua adalah analisis stakeholder, yaitu tentang pemerataan pendidikan. Izinkan saya mengelaborasi satu persatu Dewan Juri yang terhormat, yaitu yang pertama adalah menghasilkan SDM yang unggul. Apa yang dimaksud dengan SDM yang unggul Dewan Juri yang terhormat? Keunggulan yang dibangun melalui mekanisme manajemen strategik yang memadukan potensi manusia dengan potensi organisasi dalam sebuah sistem yang terintegrasi. Lalu apa parameter untuk menghasilkan SDM yang unggul Dewan Juri yang terhormat? Yang pertama lah kualitas pendidikan yang memadai, dan yang kedua mengembangkan potensi yang sesuai dalam diri. Lalu bagaimana dengan menyetujui bahwa penerimaan siswa baru didasarkan pada tes talenta bawaan akan menghasilkan SDM yang unggul? Seperti yang telah kami sampaikan tadi, bahwa seseorang dapat meraih kesuksesan maksimal jika dia bekerja sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Lalu mengapa ini penting Dewan Juri yang terhormat? Dengan menyetujui bahwa penerimaan siswa baru yang didasarkan pada tes talenta bawaan akan menghasilkan SDM yang unggul. Dengan melakukan cara ini, tentu saja itu akan membawa seseorang siswa memilih perguruan dan jurusan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Ketika kita melakukan sesuatu sesuai apa yang kita kehendaki, maka itu akan membuat kita enjoy melakukannya, yang membuat potensi kita akan semakin meningkat, yang menjadikan kita untuk menjadi manusia yang unggul. Dan seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa ada 4 skill abad 21 yang kita butuhkan Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama adalah critical thinking atau cara berpikir kritis, yang kedua adalah creativity dan innovation atau kreativitas dan inovasi, yang ketiga adalah communication yaitu komunikasi yang baik, dan yang keempat adalah collaboration yaitu kolaborasi yang mumpuni. Selanjutnya Dewan Juri yang terhormat, di sisi kami skenario terburuk apabila penerimaan tetap didasari oleh tes talenta bawaan adalah maka banyak mahasiswa yang enjoy mengerjakan mata kuliah maka akan banyak mahasiswa yang enjoy melakukan mata kuliah yang dipilihnya. Seperti kasus yang terjadi di IPB bahwa mereka memiliki jalur penurunan siswa baru dengan jalur ketua OSIS Dewan Juri yang terhormat, dan itu yang membuat mereka menjadi salah satu universitas terbaik di Indonesia.
Dan di sisi tim lawan, skenario terburuk yang akan terjadi adalah kemampuan mahasiswa yang sebenar-benarnya akan terpendam. Melanjutkan argumen saya yang kedua, yaitu argumen tentang analisis stakeholder Dewan Juri yang terhormat tentang pemerataan pendidikan. Ada dua peran stakeholdersnya Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama adalah pemerintah, yang kedua adalah mahasiswa. Di sisi kami, skenario terbaik dari pemerintah adalah pemerintah tidak perlu lagi mencari orang-orang yang dibutuhkan dalam profesi tertentu. Karena dengan menjalankan kebijakan ini, itu akan membuat mahasiswa mencari dan memilih profesi sesuai dengan potensi di bidang mereka masing-masing. Dan skenario terburuk di sisi kami apabila kebijakan tetap berjalan adalah bisa jadi pemerintah kewalahan dengan mengganti kebijakan tersebut, karena bisa jadi juga di beberapa jurusan dengan minat dan bakat yang dipilih mahasiswa tersebut akan terlalu banyak, namun tetap menguntungkan sisi kami Dewan Juri yang terhormat. Karena apa? Karena kami melakukan ini demi mendapatkan pendidikan yang merata bagi mahasiswanya dan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul Dewan Juri yang terhormat. Dan selanjutnya, skenario terburuk pemerintah adalah pemerintah akan semakin sulit untuk melakukan pemerataan pendidikan. Mengapa ini akan terjadi Dewan Juri yang terhormat? Karena di sisi tim lawan, penerimaan mahasiswa baru berdasarkan komponen kognitif akan membuat mahasiswanya hanya cenderung mempelajari pelajaran yang didasari dengan komponen kognitif saja, dan itu akan membuat potensi-potensi yang ada dalam diri mereka tidak akan mereka keluarkan, dan itu akan menghilangkan potensi tersebut Dewan Juri yang terhormat. Lalu yang kedua, komponen kedua adalah komponen bagi mahasiswa. Di sisi kami, skenario terbaik adalah mahasiswa berhasil berkembang sesuai dengan potensi yang ia miliki. Maka itu yang akan membuat ratanya pendidikan serta pemerataan profesi di negara ini. Lalu skenario terburuk di sisi kami Dewan Juri yang terhormat, mahasiswa akan berkembang secara bebas yang membuat beberapa dari mereka cenderung akan berperilaku sombong karena menganggap bahwa mereka lah yang paling pintar di potensi tersebut. Namun, hal ini tetap menguntungkan di sisi kami. Karena apa? Karena kami menganggap bahwa mahasiswa tersebut memiliki potensi yang patut untuk dibanggakan dalam dirinya Dewan Juri yang terhormat. Lalu di sisi tim lawan, sebaliknya Dewan Juri yang terhormat, skenario terburuk jika kebijakan tidak dijalankan adalah mahasiswa akan hanya cenderung mengajar nilai kognitif saja yang bisa membahayakan pemerataan pendidikan di Indonesia. Dan skenario terbaik di sisi tim lawan adalah meningkatnya kualitas pendidikan Indonesia yang tidak didasari dengan potensi sebenar-benarnya yang dimiliki mahasiswa tersebut. Yang akibatnya itu akan menjadikan mahasiswa tersebut tidak maksimal melakukan tugasnya, dan itu tetap merugikan di sisi tim lawan Dewan Juri yang terhormat. Maka kami sebagai tim pemerintah meyakini bahwa menciptakan SDM yang unggul serta pemerataan pendidikan eksklusif hanya jika kami mengikuti kebijakan bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan saja. Terima kasih.